Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya Jalil Akbar di channel Majelis Ilmu Al-Quran Musawite. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video saya yang kemarin kita sudah membahas tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, dan juga kemarin kita sudah membahas mengenai pengucapan huruf hijaiyah secara baik dan benar. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas materi-materi dasar tentang Al-Quran atau materi-materi dasar yang harus dipahami oleh seorang pelajar Al-Quran. Insyaallah materi-materi dasar Al-Quran itu sendiri ada 15 poin. Yang pertama adalah mengenal huruf hijaiyah. Seperti di video kita yang kemarin, kita sudah mengenal yang namanya huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah mengenal harokat. Harokat itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah harokat fathah. Fathah yang artinya membuka. Dalam bahasa Arab, fathah artinya membuka. Kemudian yang kedua adalah harokat kasrah. Kasrah sendiri memiliki makna yang berarti pecah. Kemudian harokat yang ketiga adalah harokat dhammah. Dhammah sendiri berarti berkumpul. Kemudian materi yang ketiga adalah mengenal huruf sambung. Kenapa kemudian kita harus mengenal huruf sambung? Karena ketika kita sudah mengenal huruf hijaiyah, maka kita harus juga mengenal yang namanya huruf sambung. Karena huruf sambung itu sendiri juga ketika dia berada pada suatu kata, ketika dia misalnya berada di akhir kata atau berada di akhir kalimat, misalnya huruf H, dia akan berubah sendiri. Jadi kita memang harus mengetahui huruf-huruf apa saja yang bisa disambung dan huruf-huruf apa saja yang tidak bisa disambung. Maka memang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali bagi kita seorang talibul ilmi harus mengetahui huruf sambung agar kita bisa mampu membedakan yang mana yang huruf yang bisa disambung dan mana yang tidak. Dan juga kita harus bisa mengetahui perbedaan huruf ketika huruf hijaiyah berada pada awal kalimat maupun tengah dan akhir. Kemudian setelah kita mengenal huruf sambung, materi yang keempat adalah latihan membaca tanda sukun. Tanda sukun itu sendiri berbeda-beda, seperti yang ada di gambar misalnya. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, materi yang selanjutnya adalah mengenal tanda tanwin. Kita juga perlu memahami yang mana tanda tanwin dan yang mana yang bukan. Seperti apa tanda tanwin itu? Tanda tanwin itu sendiri seperti yang ada di gambar, insyaallah itu adalah tanda tanwin. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, materi selanjutnya adalah latihan membaca huruf bertasydid. Kita harus latihan membaca huruf bertasydid karena beberapa imam kita ketika sholat mereka salah dalam membaca huruf-huruf bertasydid, baik itu dia berada di tengah kata maupun di akhir kata. Contoh misalnya di dalam surat Al-Lahab, tabbat, itu adalah salah satu contoh latihan membaca huruf bertasydid. Kita harus memahami, misalnya bil haqqa, itu cara pengucapan yang benar. Namun terkadang orang-orang membaca huruf bertasydid itu salah. Misalnya seperti ini, bil haqqi, mereka membaca huruf akhirnya seharusnya disukunkan. Ketika wakaf itu harus disukunkan, kemudian ditahan sejenak. Misalnya seperti ini, bil haqq,
ko. Seperti itu. Ini sering sekali terjadi, terutama di masyarakat awam yang belum mengenal secara pasti bagaimana wakaf daripada huruf bertasydid, pengucapan yang baik dan benar seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah latihan membaca panjang 2 harokat dan menyempurnakan harokat. Ini juga sangat banyak sekali kesalahan di masyarakat kita dalam membedakan mana yang 1 harokat, mana yang 2 harokat. Ketika kita membaca huruf hijaiyah 1 harokat itu bunyinya seperti ini. Misalnya huruf A, misalnya huruf hamzah. Itu ada huruf A, hamzah dan 1 harokat. Jadi dia cukup dihentakkan hanya sekali saja. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadar daripada huruf 2 harokat yaitu jadi dia 2 ketuk seperti itu. Kita harus mampu membedakan antara 1 ketukan dan 2 ketukan. Misalnya seperti ini. Itu berarti menandakan 1 harokat. Kemudian itu menandakan 2 harokat. Di situ kita harus mampu membedakan dan merasakan betul, sehingga kita bisa ketika membaca Al-Quran bisa membaca dengan baik. Misalnya kesalahan imam kita seperti ini pada lafaz basmalah. Bismillah di lafzul jalalah atau nama Allah Subhanahu wa taala itu lamnya 2 harokat. Namun terkadang terjadi kesalahan, misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kurang menghentakkan, kurang mengetuk, sehingga kedengarannya 1 harokat, bahkan kurang. Jadi harus seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya adalah latihan membaca hamzah wasal. Hamzah wasal itu seperti apa? Hamzah wasal itu seperti ini. Itu adalah hamzah wasal. Kita harus bisa latihan membaca hamzah wasal. Misalnya itu salah satu contoh hamzah wasal. Hamzah itu sendiri ada yang namanya hamzah qat'i dan hamzah wasal. Namun di sini kita harus memahami dalam pelafasan atau dalam pengucapan hamzah wasal. Kita harus memahami itu. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, materi selanjutnya adalah latihan membaca sifr. Apa itu sifr? Sifr itu adalah tanda dalam Al-Quran yang bulat dan lonjong. Seperti ini misalnya. Ini adalah tanda-tanda sifr. Kita harus mampu membedakan ini. Ada yang bulat dan ada yang lonjong. Karena ketika kita menemukan tanda ini dalam Al-Quran, kita akan diberi 2 pilihan. Yang pertama adalah ketika kita melangsungkan bacaan kita, misalnya pada surat ini misalnya. Ini kita harus ketika kita membacanya kita menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah lanjutkan, berarti kita melanjutkan bacaan kita misalnya, maka kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh membacanya 2 harokat, cukup dengan 1 harokat saja. Namun ketika kita waqaf atau berhenti, maka kita membacanya seperti mad tabi'i. Jadi 2 harokat, kita harus membacanya seperti itu. Kemudian materi selanjutnya adalah latihan membaca tanwin dan huruf mati dengan jelas. Kita juga harus mampu membedakan ini, mana yang huruf mati dan mana yang tidak. Misalnya dalam surat Al-Fatihah, an'amta alaihim. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi kita membaca tanda tanwin dan huruf mati itu dengan jelas. Misalnya an, in, un, harus jelas dalam membacanya.
Kemudian ikhwaya fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah kita latihan membaca 6 harokat. Latihan membaca 6 harokat. Seperti apa kadar 6 harokat? 6 harokat berarti 6 ketukan. Seperti tadi satu ketukan A, itu satu ketukan. Kemudian yang 2 ketukan A. Kemudian yang 6 ketukan A, seperti dalam surah Al-Fatihah, waladdallin. Nah, pada kata dha di situ 6 harokat. Itulah kadar 6 harokat. Jadi dia dibacanya dengan 6 ketukan. Kita harus merasakan dan mampu membedakan mana yang 1 ketukan, 2 ketukan, bahkan sampai dengan 6 ketukan. Kemudian materi selanjutnya adalah latihan membaca huruf-huruf pembuka surat. Nah, ini sangat penting sekali karena banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak mampu membaca huruf-huruf pembuka surat. Salah satu contoh yang sering kita dengar salah di masyarakat kita adalah kata Yasin. Ya di sini mereka memanjangkannya bahkan sampai 3, 4 atau 5 harokat. Seharusnya cukup 2 harokat saja. Dia cukup 2 harokat. Kemudian yang huruf sin itu sampai dengan 6 harokat. Contohnya seperti ini. Yasin. Contohnya seperti itu. Namun di masyarakat itu membacanya seperti ini. Yasin. Itu salah. Jadi yang benarnya adalah Yasin. Seperti itu. Begitupun dengan dalam surat Al-Qalam diawali dengan nun. Ada sebagian orang bacanya itu kan salah. Seharusnya nun. Dan dibaca panjang 6 harokat. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita yang ke-14 adalah bacaan-bacaan dengan kaidah khusus. Ini adalah sangat penting sekali karena hal ini kita tidak menemukan kepada orang-orang terdekat kita, tetapi kita bisa mendapatkannya langsung berguru kepada guru kita. Karena memang bacaan ini tidak diperoleh kepada orang-orang terdekat kita. Salah satu contoh misalnya pada kalimat la ta'manna. Cara pengucapannya seperti itu dengan cara dimonyongkan. Hal ini tidak bisa kita temukan kepada orang terdekat kita, tetapi kita harus langsung talaqi kepada guru kita. Kemudian materi yang terakhir adalah evaluasi dan pemantapan huruf hijaiyah. Setelah kita menguasai 14 materi dasar tadi, maka kita harus mengevaluasi pengucapan daripada huruf hijaiyah dan seluruh materi-materi yang kita sudah pelajari. Nah, itulah 15 materi dasar yang harus dipahami, yang harus dikuasai oleh seorang talibul ilmi, seorang pelajar Al-Quran. Kita harus memahaminya secara benar. Insyaallah kita akan membahasnya di video berikutnya tentang materi yang kedua, mengenal harokat. Karena materi yang pertama kita sudah bahas di video yang kemarin tentang huruf hijaiyah dan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf dan pengucapan daripada huruf hijaiyah secara benar. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel kami, sehingga kami selalu semangat untuk memberikan materi-materi selanjutnya tentang materi-materi dasar yang harus dipahami oleh seorang pelajar Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.